Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa Tuhan. Dan kami mau mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati pujian kami supaya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih tetap berdiri kayak anak-anak ya. Anak-anak gak boleh duduk dulu ya. Nah sekarang guru-guru gak boleh duduk dulu ya. Jangan, kalau udah capek masih tetap berdiri. Oke, mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya supaya setiap yang bernafas, semua makhluk hidup yang bernafas memuji Allah kita. Mari kita tepuk tangan. Oke. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kenapa? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Biar segala yang bernafas memuji. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Sebab segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Kita ulang ya. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Katakan mulia namanya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke.
biasanya ngajar anak-anak Natal. Kita coba ya, masih inget gak? Natal itu hari apa ya? Hari lahirnya Tuhan Yesus. Oh iya, betul. Adik namanya siapa? Namanya Noni Yani. Oh, Noni Yani, oke. Kita kasih tepuk tangan, ya betul. Nah, ya, kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai anugerah buat kita. Anugerah buat apa sih? Anugerah buat kita melakukan segala sesuatu buat kita. Pedoman hidup kita itu Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sudah ada, kita sudah diselamatkan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Ya, dalam kehidupan kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita diberi kesempatan untuk jadi guru-guru sekolah minggu oleh Tuhan. Itu sebagai hadiah kita juga, anugerah kita juga. Ya, jadi mari kita pergunakan waktu kita sebagai guru sekolah minggu sebagai mengerjakan hal yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman. Setiap jalan kehidupan kita, dia selalu ada. Setiap jalan, dalam setiap langkah, Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi. Nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kau hatiku, kau rinduku Tuhan, kau harapku, kau mimpiku di tangan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh bersama dengan guru-guru Komisi Anak-anak GIA Kudus, hati kami melimpah dengan syukur karena anugerah Tuhan membuat kami semua dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan Yesus Kristus Juru Selamat kepada murid-murid sekolah minggu yang sejak kecil dari usia dini, usia dasar sampai madya, pra-remaja. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk hadiah terbaik, anugerah yang Ia berikan buat kami. Sekarang berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita sambut firman bersama-sama dengan katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya ini berdiri di depan orang-orang yang satu kali akan terima mahkota kehidupan. Oke, karena bagaimanapun pelayanan ini sangat, yang Yesus katakan begini, kalau kamu main-main dengan anak-anak sampai kamu mengajarkan sesuatu yang salah, lebih baik bagimu, kata Tuhan Yesus, taruh batu kilangan, lalu kemudian biarkan itu ada di lehermu, lalu lebih baik dimasukkan ke dalam laut. Ya, makanya pelayanan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bagian daripada anugerah Tuhan untuk kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Saya berterima kasih untuk kesempatan sore ini berada bersama-sama dengan guru-guru KAA, dan luar biasa saya didampingi dengan 4 anak-anak saya. 3 di antara mereka adalah guru-guru sekolah minggu juga, ya. Jadi berada bersama-sama dan mau belajar sesuatu juga pada saat ini. The best gift. Wow, luar biasa, ya. Mari kita akan simak terlebih dahulu tentang anugerah pemberian Tuhan yang sangat baik, hadiah terbaik yang kita bisa nikmati. Salah satunya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Apa yang Yesus katakan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka, siapa mereka? Saya dan saudara, guru-guru KAA, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Oke. Ada 2 kata yang ditulis di Yohanes 10 ayat yang ke-10, bagian dari anugerah Tuhan yang besar. Hadiah terbaik yang kita miliki, bukan hanya pengorbanannya, bukan hanya kasihnya sampai ia mati di kayu lahir, lalu kemudian mati di kayu salib, tapi ia tahu persis bahwa pelayanan guru-guru sekolah minggu itu anugerah yang ia percayakan buat kita. Dan Tuhan memberikan anugerah untuk melayani sebagai guru KAA, komisi anak-anak. Dia mau setiap kita mengalami pelayanan kita hidup. Katakan bersama saya, hidup. Sekali lagi katakan hidup. Oke. Bukan setengah mati, setengah hidup. Ya. Tapi firman ini dengan jelas berkata, Tuhan mempercayakan pelayanan menjadi guru KAA. Tuhan berkata, anugerah yang ia berikan buat Anda, buat kita semua adalah pelayanan ini hidup. Ya. Kita tahu konsep hidup, ya, itu akan memberi impact, memberi dampak.
apapun yang namanya kehidupan akan berpengaruh. Hidup pelayanan guru-guru sekolah minggu akan memberi pengaruh untuk anak didiknya, untuk murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan berkata, selain hidup, Tuhan berkata memiliki dalam segala kelimpahan. Ya, berlimpah. Kata berlimpah itu menunjukkan juga mengalir, menyegarkan. Ikuti bersama saya guru-guru sekolah minggu. Karena tadi juga sudah diperkenalkan, wow, guru-guru sekolah minggunya kreatif, ya. Makanya kita akan ngomong nih, hidup. Mari. Wah. Ini kali ini aku rodok santai deh. Tadi saya pakai baju formal, begitu lihat guru-gurunya, waduh aku tak ganti weh, gitu ya. Oke, saya coba tanya, ada enggak kaos yang sama? Enggak ada, ya. Oke, ya sudah, ya. Saya pakai ini aja, enggak formal. Tadi formal banget, ya. Oke, tapi satu, ya. Ini di tengah guru-guru sekolah minggu. Oke. Kalau anak-anaknya ngajar anak-anak, nek anak-anak yang ngikuti kan guru-gurunya jadi semangat toh ya. Ya toh? Tapi nek anak-anaknya enggak ngikuti, kena apa toh kok enggak ngikuti ya? Oke ya. Oke, karena itu saya tahu kalau kita nabur sesuatu yang baik pasti menuai yang baik. Oke ya. Kalau kita nabur ketaatan, maka kita juga akan menemukan ketaatan dari murid-murid yang kita ajar. Oke, sekarang katakan hidup. Aduh, dari kata hidup aja ketok ini. Oke. Hidup. Nah, hidup. Oke, sekali lagi katakan hidup. Basa kuduse ngomong urip. Ayo katakan urip. Lalu ngomong ke kanan kiri, pelayanane ra mati. Terus sekali lagi, ora setengah mati. Oke, jelas ya? Setengah mati itu ndak hidup, tapi juga ndak mati. Yang firman Tuhan berkata suam-suam kuku. Ya. Yang kedua, melimpah. Melimpah. Wah. Aku nek kongon ngomong hidup melimpah semangat banget. Karena firman Tuhan berkata apa yang kamu katakan dan percayai itu akan terjadi buat hidupmu. Ya. Sekarang sekali lagi katakan melimpah. Nah, guru-guru melimpah. 1, 2, 3. Sing semangat kene, sing kene kok kata rada ora semangat ya. Sekali lagi melimpah. Wah, ciamik nek gitu. Hidup. Wah, luar biasa. Jangan mau kalah dengan yang di sini. Ya, katakan hidup. Nek perlu meloncat, ya. 1, 2, 3, hidup, melimpah. Wah, tepuk tangan buat guru-guru sekolah ini. Ini yang Tuhan ngomong. Hadiah yang Ia berikan untuk kita salah satunya. Ia menghendaki pelayanan kita, guru sekolah minggu, bukan pelayanan biasa-biasa. Pelayanan yang memberi dampak untuk murid-murid yang kita ajarkan. Hidup memberi pengaruh, tapi juga melimpah. Melimpah dengan apa? Banyak hal yang bisa dikerjakan tentunya hope, harapan guru-guru. Dari anak-anak yang tidak ngerti apa-apa tentang Tuhan. Senangnya kita, bahagianya kita ketika murid yang kita ajarkan secara pribadi ngalami Tuhan, kenal Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa. Melimpah. Makanya ada kelimpahan hati, sabar. Wah, melimpah juga dengan kebaikan. Anake wong sing ngurusi aku seharusnya papa mamaing, ya. Itu kalau ndak punya melimpah hati nggak mungkin bisa dikerjakan.
Makanya ada dua karakteristik. Waktu saya berdoa menyiapkan untuk sore ini, Roh Kudus memberikan hikmatnya dan tuntunannya. Ada dua saja yang ia nyatakan. Oke, dua karakteristik the best gift. Hadiah terbaik dalam pelayanan. Yesus pasti hadiah terbaik buat kita. Tapi ada bagian kita juga mesti mengalami juga memberikan hadiah terbaik. Yang pertama yang perlu dikerjakan dari hati. Ayo taruh tangan kanannya di dadanya atau di pinggir bagian jantung ini. Lalu ngomong gini, dari hati. Dari hati. Kenapa? Perlu dari hati. Ada kisah Natal yang kita bisa belajar sore hari ini. Pertama, yang kita bisa pelajari dari 3 Majus. Wilayah Turki. Kalau waktu itu belum ada pesawat seperti sekarang, mereka naik unta, butuh waktu yang tidak singkat. Dari bagian Eropa yang terpisahkan dengan Selat Bosporus ke Asia Kecil, lalu menuju Bethlehem. Tidak tahu siapa yang lahir. Yang mereka ketahui hanya satu, bintang itu bukan bintang sembarangan. Bintang ini pertanda ada raja besar yang baru lahir. Makanya mereka berpikir, oh ini pasti di istana Herodes. Ternyata waktu di istana Herodes di Yerusalem enggak ada bayi yang lahir. Mereka bertiga ngomong, itu bintangnya. Itu pertandanya. Lalu kemudian ketika ada dialog dengan Herodes, ngapain kamu? Kami mau berikan sesuatu. The best gift. Kalau gak ada hati, ngapain? Apa repot-repot? Anak-anak masih tidur, guru-guru sekolah minggu sudah bangun lebih awal. Nyiap-nyiapkan segala sesuatunya, belajar firman Tuhan. Menyiapkan peraga-peraga, segala sesuatu dikerjakan untuk apa? Jujur, tidak sampai 1 jam loh Anda mengajar sekolah minggu. Tapi untuk prepare, menyiapkannya, butuh waktu berhari-hari. Itu nek tidak punya hati, kayak para Majus ini, ngapain? Karena guru-guru sekolah minggu tahu memberikan yang terbaik, enggak asal-asalan ngajar. Enggak asal-asalan pokoknya tugas, enggak, saya yakin. Seperti para Majus harus meninggalkan daerahnya, menempuh perjalanan yang jauh. Kalau enggak punya hati, enggak mungkin itu bisa diwujud nyatakan. Yang kedua, kita bisa belajar dari para gembala. Nek para Majus stratanya orang-orang berpendidikan, orang-orang punya pengaruh, orang-orang yang juga punya sesuatu. Tapi kita belajar dari para gembala. Dalam kesederhanaannya,
Hanya dengar malaikat ngomong pergi. Lalu disampaikan ada juru selamat yang lahir. Itu gembala-gembala yang tidak punya hati pasti akan ngomong gini, lah domba-dombaku wedhusku tak nek sapa sing jaga? Oke? Kalau di kandang, ditutup aja pakai kandang sudah. Nah, ini di padang yang tidak ada kandang, yang ada hanya rumput. Makanya mereka tinggal tidur di gua-gua. Kalau tidak punya hati, nggak akan mereka dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, jalan kaki lagi dari padang gembala menuju Bethlehem. Bukankah kadang kita juga diperhadapkan hal seperti itu? Semua saya yakin Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu juga punya kesibukan masing-masing. Punya pekerjaan. Kalau enggak punya hati, percaya satu, enggak akan bisa sampai kepada hari ini untuk terus melayani sekolah minggu. Komisi anak-anak. Ada kisah yang lain di luar daripada Natal. Kita bisa belajar juga tentang pemberian yang terbaik, the best gift, dari seorang yang Yesus ngomong ini di kitab Markus, janda yang miskin dengan persembahannya dari apa yang dia punya, 2 peser, 1 duit. Kalau kurs sekarang tidak sampai 5.000. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yesus sengaja duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Gak sampai 5.000 rupiah sekarang ini. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan itu. Secara nominal orang kaya lebih banyak. Tapi kenapa Yesus memberi apresiasi yang luar biasa kepada janda miskin ini yang persembahannya hanya 2 peser? Nanti kita menemukan jawabannya. Tapi belajar hadiah terbaik. Kita bisa juga belajar dari janda yang miskin ini. Makanya kita diingatkan oleh Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 23. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yuk sekali lagi ngomong, dari hati. Kasih tahu orang di kanan kirimu, pelayanan KAA dengan hati. Saya pernah mensurveikan ini
Saya harap sih di GIA Kudus tidak. Tapi hasil survei saya bersama mahasiswa saya menemukan gini. Satu pertanyaan yang diajukan. Waktu itu survei kepada guru-guru sekolah minggu. Pernah enggak capek rasanya pelayanan? Angkat tangan. Oh tidak, jarang. Lalu ada pertanyaan kedua. Pernah enggak mau berhenti pelayanan sekolah minggu? Hah? Karena maaf loh, kadang enggak dihargai loh. Bapak ibu ini kan sudah, itu tadi yang saya ngomong, korbankan semuanya. Sik dipaido ae. Anake nangis, "Mbok apa itu, Cik? Kuwi mau, Cik." Ya ta? Padahal bisa jadi nangisnya bukan karena guru sekolah minggu. Kok lama ndak dateng? Diparani nih muridnya, diketok-ketok. Dilalah ketemu mamah atau papaya anak sekolah minggu sing rodok. Ketok-ketok-ketok maksudnya baik. Ulang tahun tak kasih hadiah. Ya toh, guru sekolah minggu kan kayak gitu kan? Bener apa enggak? Pakai uangnya sekolah minggu? Enggak. Uangnya siapa? Ayo, uangnya siapa? Uangnya dewe ini tadi. Ya dah, wis berusaha piye nyenengne murid sekolah mingguku. Ketemu papa mama sing rodok itu tadi. Kok ngasih cuma gini? Ya ampun. Loh, aku ngomong iso ngomong kan aku pernah ngalami. Wis tenanan ngono, wis pengen yang terbaik. Dilalah ketemu papa mama yang tanda kutip itu tadi. Niat gak tau gereja ngekei. Meneh, ya ampun. Habis gitu belum berhenti di situ, diomong-omong. Wah, Cik, kuwi lho, nye. Pernah enggak merasa kecewa? Pernah enggak merasa kecewa? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ngaku. Apa meneh maaf, nek gembalane ndak punya hati sekolah minggu, nek neng kene ora aku tahu ya. Majelisnya ndak punya hati. Ini loh anak-anak perlu loh dibelinya ini untuk acara gini. Kok uang lagi? Ini guru sekolah minggu 1 tahun loh, perlu loh baju seragam gitu, ben semuanya sama. Pakai yang lama. Saya atau sing lama itu dipakai. Waduh, belum lagi dicela. Ini loh snacknya anak-anak kan Natalan. Orang ning kene, ning kono. Makanya terus kemudian apa? Hampir aja aku nyaris menyerah. Kalau pelayanan ini tidak muncul dari hati. Apaan? Ya. Makanya ini bukti gereja Isa Al-Masih memberi perhatian buat guru-guru KAA, guru sekolah minggu. Ada acara sore ini. Di gereja kami, mereka ini kadang pergi healing ya, jalan, menikmati. Biasanya repot ngurusi anak-anak, ini guru-guru sekolah minggunya rodok menikmati alam terbuka. Biasanya ning gunung Solotigo coba lihat laut. Nah, aku ndak ngerti Kudus biasanya panas, mungkin sekali-sekali ke udara dingin Salatiga.
Ya kan? Makanya butuh hati, dari hati. Diingatkan apapun yang diperbuat, diapresiasi, enggak diapresiasi, dicela bahkan mungkin. Lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para Majus dicela, Herodes yang mencela. Ngapain lu? Gembala-gembala mungkin teman-teman yang lain, ngapain kamu tinggalkan domba-domba? Nanti nak hilang ya apa? Bahkan belajar dari janda yang miskin ini, yang diapresiasi Tuhan Yesus. Kok cuma sedikit? Kok enggak banyak? Tapi kenapa mereka sebagai contoh pemberian hadiah terbaik, saya dan Bapak Ibu Saudara guru-guru sekolah minggu bisa belajar ini? Karena dari hati. Motivasi hati yang benar. Motivasi hati yang mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Dan ini semua yang kemudian membuat kita tetap bertahan. Dan terus maju karena tahu Tuhan memberikan anugerah pelayanan gereja sekolah minggu. Salah satunya untuk apa? Agar memberi dampak hidup dan bahkan tidak sekedar hidup biasa, tapi berdampak dalam kelimpahan. Yang kedua, Tuhan ingatkan ini. Pelayanan ini butuh yang namanya pengorbanan. Katakan pengorbanan. Yuk tepuk orang di kananmu, guru sekolah minggu pengorbanan. Tadi saya sudah singgung beberapa, tapi lebih menandaskan belajar dari para Majus, mempersembahkan sesuatu yang berharga. Matius 2 ayat 11 mengungkapkan kepada kita, ada 3 benda yang dibawa oleh para Majus, dan 3 benda ini tidak asal-asalan, tapi betul-betul di-prepare. Dan kenapa mereka prepare? Karena mereka tahu ada sesuatu, sacrifice, ada pengorbanan yang mesti dikerjakan. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi Bapak Ibu, waktu bayi Yesus dibawa malam itu oleh bapaknya, Yusuf yang dapat mimpi cepat bawa ibu dan anak ini ke Mesir. Kalau Anda mau tanya perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, bahkan di Mesir 3,5 tahun itu keliling daerah-daerah di Mesir, tidak hanya menetap di Kairo, tapi di banyak tempat, nyusuri sungai Nil di Mesir. Dari mana biaya hidup sedangkan Yusuf tidak bekerja? Karena harus membawa Maria dan bayi Yesus menghindari Herodes. Dari mana? 3 Majus yang memberikan korban, dan bukan korban asal-asalan, tapi the best yang diberikan untuk bayi Yesus. Emas, kemenyan, dan mur, yang nilainya mencukupi mereka selama 3,5 tahun.
Tuhan itu sudah siapkan semuanya ya. Sebelum diutus sudah disiapkan lebih dahulu. Dan saya percaya firman tetap firman, tidak berubah. Kalau ia mengutus guru-guru KAA, saya yakin dia juga menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Oke? Karena dia Tuhan yang berjanji untuk menyertai. Yang kedua, dari janda yang miskin tadi, ini jawabannya kenapa kok sampai Tuhan Yesus memberikan apresiasi. Markus 12 ayat 42, waktu seorang janda miskin datang dan memasukkan 2 keping uang logam yang senilai dengan 1 sen, sebenarnya ada bagian ini. Yang pertama, janda miskin itu memberi dengan pengorbanan yang terbaik. Kenapa? Sebab waktu 2 peser itu diberikan, dompetnya langsung kosong. Tasnya langsung kosong. Kenapa? Karena itu satu-satunya barang yang berharga yang dia miliki. Yang mungkin bagi orang-orang kaya nggak dianggap terlalu kecil. Makanya Tuhan Yesus berkata, setelah ia mempersembahkan itu, kenapa diapresiasi oleh Tuhan Yesus? Pengorbanan yang betul-betul sampai rasanya tidak nyaman buat janda ini. Saya berdoa untuk Anda semuanya, dan saya dapat apa yang Roh Kudus pesankan. Pengorbanan sampai Anda tidak merasa nyaman, itulah yang disebut pengorbanan. Kalau masih Anda dan saya tidak merasa struggle, tidak perlu bergumul, Tuhan berkata, ya berkorban. Tapi nilainya tidak sama seperti janda yang miskin ini. Sampai ego Anda dan saya terkesampingkan. Sampai keinginanmu, kebutuhanmu, kebutuhanku terkesampingkan. Waktunya tidur, waktunya istirahat, kelingan. Capek, banyak kerjaan. Tapi besok hari Minggu anak-anak perlu mendapatkan firman supaya jelas, wah ini alat peraganya. Lalu bapak ibu saudara berkata gini, nek aku kongon milih pengene selonjoran. Pengene membenamkan kepala saya ke tempat tidur, bantal saya. Tapi aku tahu ada anak-anak yang membutuhkan mengerti firman dengan jelas. Dan itu butuh apa yang disebut alat peraga atau apapun namanya, visual untuk menjelaskan. Bapak, Ibu dan saya berkata, rasanya tidak enak. Tapi keluar dari selimut. Lalu mulai apa? Nyiap nih. Mungkin tidak butuh setengah jam.
butuh 2 jam, 3 jam. Itulah yang Yesus katakan, pengorbanan. Sampai kita merasa tidak nyaman. Sebentar saya akan akhiri. Doa saya untuk semua guru-guru. Saya tahu waktu kita sampai ke tingkat ini, Tuhan tidak pernah mau berhutang untuk kita. Saya tadi sudah ngomong dengan anak-anak jam 2 berangkat. Hari ini kami terima 1 anak dari Papua. Ketemu dengan kakak-kakak yang menyerahkan. Waktu ngomong, sejak 3 hari ini saya dihubungi salah satu ibu-ibu yang berkata, Bu Moy minta tolong. Ini anak yang bawa ke sini sudah meninggal sebelum pandemi. Waktu tadi saya tanya, kamu tinggal di Timika, Kabupaten Duga itu, dari Timika berapa lama ke Kabupaten Duga yang Pak Presiden kita kapan hari kunjungi? Daerah yang perbatasan dengan Asmat dan lain sebagainya. Dia hanya ngomong begini, kakaknya ngomong, oke, itu dari Timika kalau naik kapal feri speed butuh 8 jam paling cepat. Oh ya. Terus kalau anu apa? Pesawat. Jalan darat belum bisa. Kalau mau jalan lewat hutan butuh 2 hari 2 malam. Saya bilang, bukankah Papua lagi dibangun? Iya, itu masih daerah-daerah yang ini. Yang di ujung sana belum tersentuh. Saya ngomong beberapa hari ini, 2 hari ini, Tuhan, waktu saya cek sama kakak-kakak mereka, kamarnya masih ada ndak Notna? Masih ada 1 Mami, kamar cowok. Tempat tidurnya udah disiapin buat adik itu. Ya, kakak-kakaknya yang gede, tadi yang dari luar kota bekerja kumpul. Mami, kami tidur di mana? No, di ruang tamu. Di kamar tamu. Ya Mami. Lalu saya ngomong, Tuhan, bangunan belum jadi loh. Wis kebak wong. Baru Kemis kemarin selesai dengan ngecor lantai 4. Belum jadi, sudah antri yang mau masuk di Anak Raja. Tadi sudah ngomong, Bu, masih ada 4 anak Papua lagi loh Bu, yang usianya paling kecil 2 tahun, 4 tahun, lalu 5,5 tahun, dan kakaknya paling gede 7 tahun. Bapak ibunya meninggal. Ibunya meninggal dulu, lalu bapaknya baru bulan Agustus lalu meninggal. Lalu sedikit menceritakan kisahnya. Sama siapa mereka? Boleh ndak dibawa di Anak Raja? Jadi khotbah ini ndak sekedar khotbah. Saya sebelum khotbah lebih dahulu mesti menghidupi pelayananmu dari hati ndak? Nek pelayanan ini ndak dikerjakan dari hati, saya bisa seperti yang lain, memberi banyak alasan. Siapa mereka? Gak ada hubungan darah daging loh mbak saya. Kamu Jason berdiri, baru belum setengah tahun di Anak Raja. Orang Tegal,
Waktu lihat pertama, ya ampun Tuhan. Tadi dia, kamu anak laki duduk di depan, mami nyetir, jadi kopilot ya. Lalu saya ngomong gini, Jason ada mobil enggak sebelah kiri? Malah ngeliatin belakang, kakak-kakaknya ketawa, liatin depan kok malah belakang. Lalu saya ganggu, nanti malam pulang Solo Tigo, kamu jangan di depan ya, biar kakak yang lain yang bisa melihat yang di depan, nolongi mami nyetir. Oke. Kalau nggak ada hati nggak mungkin, nggak bisa Bapak Ibu. Saya bisa pakai macam alasan. Baru tahu saya beberapa waktu lalu, kenapa sih Jason? Oke, lihat, ternyata masalah dengan mata. Masalah dengan mata. Oke. Saya ngerti, langsung mikir, biasa nenek pengobatan itu sekian. Nih, satu SMP, berdiri Patrick. Oke. Mamahnya, ibunya meninggal, masih SD kelas 1 ya. Saya harus gendong dia. Ya sekarang jadi siapa? Papanya enggak tahu kemana. Jadi anaknya Bu Moy Pak Joko. Kalau saya jalan dengan dia, mami, deloki. Sing sitok kopi, sing sitok susu. Tapi jujur saya harus ngomong, karena hati. Makanya sedia lakukan sesuatu karena cinta, karena kasih. Leoni ini sudah kuliah sekarang dari SD ya, SD. Ya, Leoni berdiri, ini sudah calon guru di UKSW. Dari SD. Satu lagi, Esther dari SD juga ya. Sekarang sudah SMA. Pertanyaannya, pernah enggak Bu Moy hampir nyerah? Pernah. Kecewa? Pernah. Makanya saya mengerti guru sekolah minggu. Tapi ketika melihat gini, aku tahu anak-anak KAA satu waktu mereka akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan mereka akan berkata, aku ingat guru sekolah mingguku yang ngajar aku walaupun aku dulu nakal. Setelah sekian puluh tahun lalu, kemudian Anda semua guru-guru sekolah minggu diingat oleh muridnya. Saya tahu karena hati yang rela untuk berkorban. Katakan amin. Katakan amin. Tak tutup dengan ini. Ini kisah nyata. Aku dulu seperti bapak ibu saudara ngajar sekolah minggu. Aku punya anak murid kelas madya. Sebenarnya yang ngajar adalah lebih tepat laki-laki, ya. Tapi rupanya 1 dan 2 hal, guru kelas madya laki-laki tidak bisa ngajar. Lalu gembala sidang tempat saya dulu melayani, minta tolong ngajar kelas madya. Waduh, itu saya tahu kelasnya anak laki-laki yang lagi bertumbuh gede dan agak antipati dengan lawan jenisnya. Singkat, saya ngajar, aku ngerti mereka rodok membangun benteng, tidak mau terlalu tersentuh.
Satu hari, di hari Minggu, tiba-tiba ada satu anak makan permen karet, ngunyah permen karet. Biar makan permen karet, mbuh piye itu di permen karet yang dikunyah itu dilepas, terus ditaruh ke kepala rambutnya temene yang di bagian duduk di depannya dia, diusap-usap nih. Habis gitu tante ini, siapa yang lakukan ini? Wah, ini sekongkolan rodok bedek sedikit. Waduh, tidak mudah hari itu. Saya cari minyak tanah, tiner, piye carane supaya permen karet di rambut ini iso ilang. Tapi karena jumlahnya rodok akeh, ora ilang. Sampai piye carane ya? Akhirnya yuk tak antar pulang, tak ngomong sama mamahmu, karena saya guru sekolah minggumu. Lalu saya bilang, Cik, permisi yo, ini kayak gini. Piye ya apa? Cik Moi kok kayak begini? Ya wes, sorry aku tadi karena salah satu muridku rodok. Ya itu tadi. Lalu singkat, akhirnya, wah coba sekali lagi mbak minyak tanah mbak opo gitu, nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya saya minta izin, mesti tak potong rambutnya bagian tertentu. Sampai maaf, akhirnya keputusannya keluarganya digundul. Saya deketi anak yang nakal ini. Dengan gayanya dia, saya hanya ngomong, tak sebut namanya, Tante Moi doa nih kamu loh. Nggak tahu piye minggu itu berikutnya saya yang akhirnya gundul nggak datang, ya sampai rambutnya tumbuh baru datang, ya akibat ulah temannya. Dan singkat, satu kali di kelas sekolah minggu kelas madya itu, saya sebut nama mereka satu persatu, termasuk anak yang tanda kutip yang agak nakal ini. Dan tidak tahu gimana rasanya Tuhan tanggung jawabku untuk anak-anak ini ngalami Kristus dalam hidupnya. Nangis aku sambil doakan mereka satu persatu di hadapan mereka. Saya tidak tahu, karena tahun 86 saya dipindahkan tugas pelayanan ke Salatiga, dan sejak itu tidak pernah ada kontak lagi. Tapi satu hari di tahun 2000 sekian, 2012, saya ada seminar hamba-hamba Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Saya bicara tentang keluarga. Saya tidak tahu siapa mereka yang hadir. Tapi yang saya tahu pada akhir sesi itu, setelah break dan kemudian break, ada seorang bapak yang datang dan berkata, Tante ingat saya enggak? Saya bilang, wah maaf ya, dari mana? Tante ingat permen karet enggak? Di sekolah minggu. Itu di Batu Malang. Ya saya ini Tante, yang nakal itu loh Tante, yang naruh itu loh permen karet itu loh. Oh ya. Terus dia bilang tak perkenalkan istri sama 2 anak saya ya Tante. Lalu Anda apa di sini? Lalu dia cerita,
malamnya waktu diberikan kesempatan untuk testimoni, dia cerita, pembicara kita ini dulu guru sekolah minggu saya. Lalu dia cerita tentang permen karet. Lalu dia katakan gini, yang membuat saya jujur, dia bilang, bertobat. Ketika Tante Moi ndak marah, tapi dua nih kami satu persatu sampai Tante Moi nangis. Itu saya lihat, aku ndak nangis sih, tapi jujur itu mengganggu aku. Dan sampai tiba waktunya, pra-remaja, dia ngalami Kristus dan membuat dia kemudian mengambil keputusan satu hari untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu guru sekolah minggu, dari komisi anak-anak, Tuhan memberikan hati kembali yang dibaharui untuk kita melayani. Mari berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pemberian yang terbaik, hadiah yang terbaik. Tuhan sudah berikan kepada kami dengan memberikan Yesus Kristus yang lahir di kandang. Anugerah keselamatan yang kami sudah terima. Hari ini kami diingatkan bahwa pelayanan mengajar menjadi guru sekolah minggu di komisi anak-anak tidak pernah kebetulan. Karena kami tahu ada visi yang Tuhan berikan buat kami, agar lewat hidup guru-guru KAA, satu kali akan muncul angkatan muda berikutnya yang juga mengalami cinta Tuhan dan mengalami hidup mereka Kristus nyata dan memberi dampak. Karena itu izinkan pada saat ini Tuhan Yesus, pemberian yang terbaik berkarakteristik semua yang kami kerjakan dari hati. Mari tumpangkan kedua tangan di dada masing-masing. Bapa, saya berdoa memohon anugerah-Mu, memberikan hati yang dibaharui untuk setiap guru-guru KAA. Di dalam nama Tuhan Yesus, guru sekolah minggu mengalami pembaharuan untuk melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan motivasi yang tulus, melayani karena sebuah tanggung jawab untuk generasi anak cucu kami menjadi generasi yang kenal dan takut mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami juga apapun yang kami kerjakan, kerelaan untuk berkorban. Mari Tuhan, hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu dan melepaskan untuk 40 sampai 50 guru-guru KAA di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang berkorban, yang sedia lakukan yang terbaik untuk semua anak-anak didiknya. Diberkati Bapak Ibu, saudaraku, guru-guru sekolah minggu KAA, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak keturunanmu, diberkati pelayananmu, kesehatanmu. Dan satu waktu sukacita ilahi meliputi kita. Karena kita menerima mahkota bagian kita dari pelayanan guru KAA. Diberkati Gereja Isa Al-Masih Kudus sudah memfasilitasi dan mensupport guru-guru KAA. Berkati jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang terberkati bersama-sama kita katakan amin. Diberkati Anda semuanya. Tuhan berkati kita. Kami
kami, Komisi Anak-anak, mengucapkan terima kasih untuk Ibu Moi dan anak raja yang sudah hadir pada sore hari ini untuk membekali kami dengan firman Tuhan. Kami ada persembahan kasih Ibu, silakan untuk maju ke depan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih banyak. Ya, Berkati. Sebentar kita akan menikmati makan malam bersama sebelum Ibu dan adik-adik untuk kembali ke Salatiga. Beberapa waktu yang lalu kami sebetulnya sudah menawarkan untuk menginap di Kudus saja, tapi Ibu Moi mengatakan akan langsung balik ke Salatiga. Tetapi sebelum itu kita akan makan bersama, dan setelah ini kita akan foto bersama lebih dahulu ya. Baiklah, kita akan foto bersama. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu untuk makanan yang telah tersedia dan untuk perjalanan pulang Ibu Moi beserta rombongan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa mendapat bekal firman Tuhan dalam pelayanan kami sebagai guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan di dalam melayani Engkau dengan kasih Tuhan. Karena kami tahu dan kami sudah merasakan Tuhan bahwa sebetulnya kami tidak mampu dan tidak kuat Tuhan. Tetapi kami diingatkan kembali bahwa dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, kami akan dimampukan dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk makan malam yang sudah disediakan di bawah Tuhan. Biarlah kami kuduskanlah makanan ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya, dan biarlah makanan ini boleh menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Kami berdoa juga untuk Ibu Moi dan rombongan yang setelah itu nanti akan kembali ke Salatiga. Biarlah Tuhan pimpin dalam perjalanannya. Tuhan berikan perlindungan Tuhan, dan Tuhan terus berkati Ibu Moi juga anak-anak raja ini Tuhan, di dalam Ibu Moi untuk membimbing mereka, melayani mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari guru-guru silakan langsung kita akan. Oh, boleh pakai, tapi kalau yang belum dikembalikan, kalau yang sudah dikembalikan ya diambil aja. Segera maju supaya tidak berlama-lama lagi ya. Bisa minta tolong Ken untuk motretin apa Yuko ya? Yuko ya.